Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sepertinya sudah hadir semua ya. Oke, jadi materi pelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah suhu dan kalor. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, di dalam pembelajaran kali ini, tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian suhu dan kalor. Yang kedua, siswa dapat menghitung perubahan skala pengukuran termometer Celcius dengan skala pengukuran termometer yang lain. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apakah kalian sudah mendengar materi tentang apa itu suhu dan apa itu kalor? Sudah, Bu. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa itu suhu? Izin menjawab, Bu. Suhu adalah ukuran panas yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Jadi, jika benda tersebut memiliki suhu yang tinggi, maka energi panas yang tersimpan dalam benda itu pun tinggi. Begitupun dengan sebaliknya. Baik, terima kasih Jessica atas jawabannya. Ada yang lain? Izin menambahkan, Bu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Skala termometer itu ada 4. Ada skala Celcius, ada skala Fahrenheit, ada skala Reaumur, dan ada skala Kelvin. Baik, terima kasih Putri. Dari 4 skala, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, terdapat perbandingan antara skala Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur, yaitu 5:9:4. Kalian bisa lihat tabel konversi antara suhu berikut. Baik, Bu. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu kalor? Izin menjawab, Bu. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, Bu. Terima kasih, Neo. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Jadi terdapat cara untuk menghitung besaran kalor. Yang pertama, kalor untuk mengubah suhu zat. Dan yang kedua, kalor untuk mengubah wujud zat. Dan yang ketiga, ada diagram kalor suhu untuk air. Dan yang terakhir ada asas Black. Anak-anak, ada berapa cara perpindahan kalor itu? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Nadia. Ada 3, Bu, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik sekali Nadia. Ada yang bisa menjelaskan masing-masing cara perpindahan kalor tersebut? Izin menjawab, Bu. Iya, Okta. Sebelumnya maaf ya, Bu, karena saya off cam karena sinyalnya tidak mendukung. Iya, tidak apa-apa, Okta. Jadi, konduksi berarti energi panas yang bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Sedangkan radiasi merupakan penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Terima kasih, Bu. Terima kasih, ya. Dari sini, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mita. Apa yang terjadi jika dua benda yang memiliki suhu berbeda bertentangan, Bu?
Oke, langsung Ibu jawab ya. Ketika dua benda yang memiliki suhu yang berbeda saling bertentangan, maka kalor akan mengalirkan benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya rendah. Aliran kalor akan cenderung menyamakan suhu, sehingga benda yang disentuh cukup lama. Maka suhu keduanya akan sama atau dalam keadaan setimbang termal, dan tidak ada lagi kalor yang mengalir. Baik, Bu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup, Bu. Oke, sepertinya kalian sudah cukup memahami dan mengerti apa itu suhu dan kalor. Jadi, untuk mekanisme pembelajaran kali ini, Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu terdiri dari Rosa, Putri, Jessica, dan Mita. Dan untuk kelompok dua yaitu Neo, Octavia, dan Nadia. Baik, Bu. Ibu akan memberikan kalian LKS atau lembar kerja siswa yang telah Ibu kirim ke grup kelas. Dan silakan didiskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Waktunya cukup 10 menit saja. Silakan. Baik, Bu. Anak-anak, waktunya telah selesai. Silakan siapa yang akan mempresentasikan dahulu? Saya, Bu, yang akan presentasikan. Silakan, Neo. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, Neo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Neo Safitri, yang kedua Nadia Safitri, dan yang ketiga Octavia Sulistya Handayani. Untuk lembar kerja siswa, soal nomor pertama yaitu suhu udara di ruangan 95 derajat Fahrenheit dinyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin. Jawabannya diketahui F sama dengan 95 derajat Fahrenheit dan ditanya Kelvin. Jawabannya Celsius sama dengan 5/9 F dikurang 32 sama dengan 5/9 95 dikurang 32 sama dengan 35 derajat Celcius. Untuk diubah ke Kelvin dengan cara Celsius ditambah 273 sama dengan 35 ditambah 273 sama dengan 308 Kelvin. Nomor 2 yaitu analisislah faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi. Jawabannya, koefisien konveksi zat, laju konveksi suatu fluida akan meningkat jika nilai dari koefisien konveksi. Luas penampang zat yang dipanasi, luas permukaan benda yang dipanasi dan perubahan perbedaan suhunya. Jika konduktivitas dipengaruhi oleh luas dan panjang benda, maka pada konveksivitas termal, faktor yang berpengaruh hanyalah luasan saja. Ibarat memanaskan air, semakin luas pancingnya, maka air yang dimasak akan semakin cepat panas. Jika semakin tipis, maka akan semakin cepat panas pula. Hal ini dikarenakan semakin besar luasannya, maka jumlah partikel yang dipanasi akan semakin banyak pula. Perbedaan suhu dari tempat benda dipanasi dengan tempat yang ditentukan, yaitu perbedaan suhu dari tempat benda yang sangat berpengaruh terhadap perpindahan kalor secara konveksi dengan syarat tempatnya telah ditentukan. Soal nomor 3 yaitu analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi. Koefisien emisivitas radiasi dari suatu pemancar panas akan besar jika benda tersebut memiliki nilai E atau koefisien emisivitas. Suhu benda yang besar dapat mempengaruhi perpindahan kalor, luas penampang dari sumber, luas permukaan sangat berpengaruh terhadap kecepatan perpindahan kalor.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Neo. Oke, kelompok selanjutnya silakan. Baik, Bu. Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rosa Salsabila Latifah, Putri Asnaul Karimah, Justika Dwi Cahyani Utari, dan Mita Safira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan A. Termometer Reaumur, B. Termometer Fahrenheit, C. Termometer Kelvin. Diketahui, C sama dengan 40 derajat Celcius. Yang ditanya, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Jawab, yang pertama, untuk mengubah ke Reaumur, menggunakan perbandingan R per C sama dengan 4/5. R sama dengan 4/5 dikali C. R sama dengan 4 dikali 40. Sehingga hasil yang didapat adalah 32 derajat Reaumur. Yang kedua, menggunakan perbandingan Fahrenheit, yaitu F dikurang 32 per C, sama dengan 9/5. F dikurang 32 sama dengan 9/5 dikali C. F dikurang 32 sama dengan 9/5 dikali 40. F dikurang 32 sama dengan 72. F sama dengan 72 ditambah 32. Sehingga hasil yang didapat adalah 104 derajat Fahrenheit. Yang terakhir, mengubah ke Kelvin. Dengan cara mencarinya C ditambah 273. Sehingga K sama dengan 40 ditambah 273, dan hasilnya 313 Kelvin. Soal nomor 2. Analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi. Yang pertama, beda suhu. Makin besar beda suhu, maka makin cepat perpindahan kalor. Kedua, ketebalan dinding. Makin tebal dinding, maka perpindahan kalor akan lambat. Ketiga, luas permukaan. Makin besar luas permukaan, maka makin cepat perpindahan kalor. Yang ketiga, ada konduktivitas termal zat. Adalah ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar nilai K, maka makin cepat perpindahan kalor. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Hasil diskusi kalian sudah cukup baik. Ibu beri apresiasi buat kalian semua. Anak-anak, tidak terasa pada penghujung kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita bisa menyampaikan hasil, mampu menjelaskan pengertian suhu dan kalor, mampu bisa menghitung perubahan skala pengukuran termometer Celcius dengan skala pengukuran termometer yang lain, dan yang tak kalah penting, kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Ya, Bu.